bahas hari ini bukan hanya nambah pengetahuan, tetapi yang paling penting adalah pengetahuan yang ditransformasikan kepada rasa dan outputnya adalah perilaku gitu. Setuju Bu, Pak? Sip ya. Karena kan banyak pengetahuan belum tentu perilakunya baik. Betul nggak Bu, Pak? Ya, banyak pengajian belum tentu solehah, belum tentu gitu. Jadi saya rasa kita penting untuk melihat dalam perspektif yang lebih luas gitu. Sambil berdiri untuk agak sedikit coret-coret supaya ada visualnya gitu. Oke. Nanti di tengah-tengah ada diskusi, boleh ya Ibu Bapak ya. Ibu Bapak, ini kita bukan mau UTS, jadi nggak usah tegang gini ya mukanya. Ini mukanya kayak mau ujian gitu. Gini gitu, nggak. Kita santai aja ya. Yuk. Mau sambil pesen dendeng batoko boleh loh. Berapa hari? Oh, umur segini nyimak ya. Cek. Ini gainnya kekencangan deh Mas. Garpu yang sekalian ya. Cek one, cek. Nah ini udah oke. Gainnya turunin aja dikit, treble-nya naikin dikit, middle-nya naikin dikit. Cek. Iya soalnya. Cek. Atau nggak usah pakai mic boleh? Ya udah. Ini noise-nya nggak enak. Kalau yang nggak dengar anggap aja orang tua ya, nggak apa-apa ya. Oke. Ini dingin panas. Iya sih tapi Panas. cek kalau ininya iya si noise cek. Nah udah oke. Nyaman Ibu dan Bapak? Nyaman ya, baik. Kita pemanasan dulu sedikit kan, kenalan dulu gitu ya supaya nanti kita akan ngerti dalam beberapa perspektif lah gitu kira-kira. Oke. Ibu Bapak, kita sering banget ada seremonial yang namanya Isra Mi'raj, betul nggak? Oke. Pertanyaan, kalau Ibu Bapak dengar kata Isra Mi'raj, ting yang kepikiran apa? Oke. Output Isra Mi'raj itu outputnya adalah sholat. Nanti ada perjalanan dan seterusnya, betul nggak? Oke. Berarti Isra Mi'raj ini dilakukan oleh Nabi Muhammad, betul nggak? Oke. Sip ya. Ibu Bapak, saya mau cerita dulu nih. Ya, saya mau cerita dulu. Maaf ya. Karena saya hampir 15 tahun research, jadi saya mau mengawali dulu pakai beberapa fakta gitu. Duh, nggak enak nih soundnya ya. Bentar. Cek. Ya kalau cek bagus, kalau ngomong nggak bagus ya. Nggak usah pakai mic, nggak apa-apa ya. Ya udah. Nah, soalnya noise-nya bikin sakit kuping. Oh, ribet tangannya. Ya, oke. Jadi gini, Ibu Bapak, maaf ya. Saya mau membagi dulu beberapa perspektif karena dalam pemahaman masyarakat kita pada umumnya lah ya, saya bicara pada umumnya. Saya mau bicara dulu begini, Bu, Pak. Kita tahu bahwa Indonesia itu orang yang KTP Islamnya paling banyak, betul nggak? Setuju? Secara mayoritas, KTP Islam itu mayoritas. Oke? Tetapi perlu Ibu Bapak ketahui, kalau dinilai dalam beberapa penelitian, Indonesia ternyata tidak masuk kepada ranking 10 besar negara paling Islami. Tidak masuk kepada 10 besar negara paling Islami. Berarti ada yang KTP-nya Islam, tapi belum tentu Islami. Setuju nggak? Tampilannya Islami banget, tampilannya Islam banget gitu ya, pakai kopiah, pakai koko, tapi akhlaknya belum tentu Islami. Contoh-contoh, mohon maaf ya, ada nggak orang yang bajunya, kerudungnya rapi, bajunya oke, ngomongnya subhanallah terus, tapi ngomongin orang mulu, ada nggak yang begitu? Banyak. Jangan banyak, nggak enak, ada aja, ada. Iya. Dan Ibu Bapak, setiap pertanyaan saya tolong jangan ingat orang lain ya. Tolong. Karena penyakitnya pengajian, kalau ngomongin sesuatu yang jelek umumnya, yang diingat tetangganya biasanya. Contoh, begitu bahas, jangan jadi orang pelit. Ya kepikir pasti, oh dia banget. Ya, gitu ya. Padahal setiap kajian itu, kalau di Quran itu dikatakan ikro kita baka.
bacalah kitabmu karena kajian ini bukan membunyikan kata-kata Quran, tetapi mengkaji diri gitu. Jadi yang paling penting subjek utama dalam pembelajaran ini bukan orang lain tapi diri kita gitu. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Oke. Nah saya mau menyampaikan dulu fakta-fakta Ibu Bapak, maaf ya. Mungkin kita bisa berbangga dengan jumlah orang Islamnya banyak, tapi ternyata kualitasnya nggak bagus-bagus amat. Ternyata. Kenapa? Satu nih ya, ini saya bicara fakta aja. Di tahun 2022, Microsoft mengeluarkan penelitian bahwa Indonesia adalah negara yang netizennya paling tidak beradab se-Asia Pasifik, Bu. Padahal mayoritas agamanya apa? Ah, gitu. Berarti kata-kata Islam belum tentu Islami. Oke ya. Sehingga kita tahu bahwa ya sorry to say gitu, kalau kita ngomongin Islam ada damai di situ dan seterusnya. Dan ini karena kita bicara fakta bahwa kalau kita sekarang bangga dengan identitas, tapi belum tentu memiliki kualitas gitu. Jelas ya? Pertanyaan saya, value itu pada KTP-nya atau pada perilaku? Perilaku. Mau KTP-nya Islam tapi perilakunya nggak Islami, KTP nggak dibawa mati masalahnya. Betul nggak? Contoh-contoh, Ibu Bapak di sini Islam nggak? Apa buktinya? KTP. Betul nggak? Tinggal ngeluarin kan KTP. Yang bahaya kalau lupa bawa KTP, nggak bawa identitas, mau membuktikan Islam gimana? Betul nggak? Ada yang bilang gampang aja tinggal Allahu Akbar lah. Orang yang KTP-nya Islam gini-ginian juga bisa, betul nggak? Gampang aja bilang misalnya, udah aja ngomong asyhadu alla, burung beo diajarin juga bisa, betul nggak? Nah, sehingga saya pengen membagi dua dulu. Ada concern di mana Islam sebagai KTP, inilah saya sebut sebagai identitas. Tetapi Islami tidak terletak pada identitasmu, tapi Islami terletak pada diri sejatimu. Diri sejati gitu. Maka kalau nanti kita bicara, nanti kita akan mengerti bahwa selalu ada identitas pada diri kita, di mana diri sejati kita pasti menggunakan identitas. Padahal identitas itu bukan diri kita. Identitas adalah sesuatu yang disematkan kepada diri kita gitu. Makanya nanti ada kata-kata, siapa yang mengenal dirinya, pasti mengenal Tuhannya. Man arofa nafsa, fakot arofa robah. Maka Ibu Bapak, simpel, sederhana bahwa tugas dalam hidup selalu terus-menerus mengenal diri. Jadi subjek utamanya adalah diri gitu. Sementara sorry to say, kalau orang terlalu sibuk nilai orang lain, dia pasti lupa terhadap dirinya gitu. Simpel aja, Ibu Bapak paling gampang menilai orang atau menilai diri? Orang. Nah, ngejudge keluar gampang banget nggak? Nah kalau orang terlalu sibuk ngejudge keluar, dia pasti nggak kenal sama dirinya. Maka orang yang tidak mengenal diri pasti nggak percaya diri. Dan orang yang nggak percaya diri pasti dia banyak stres, depresi, anxiety, pokoknya urusan-urusannya penyakit mental datang karena kenapa? Dia tidak mengenali siapa dirinya gitu. Dia selalu menggapai, mencapai, meraih, pengen jadi orang lain, terus keluar lagi. Tapi boleh jadi dia lupa bahwa yang terpenting untuk dikenal dalam hidup ini, yang paling subjek adalah diri kita masing-masing gitu. Makanya nanti Nabi Muhammad itu pertama kali dia disuruh mengikro gitu. Dimana ikro itu artinya mengobservasi. Mengobservasi apa? Mengobservasi siapa sih dirimu gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke? Kok jadi lemas-lemas gini Ibu Bapak? Oke ya? Dapat ya? Nah, ntar antara oke-nya tuh oke tapi kayak bingung gitu oke. Ketawa semua. Oke. Oh ya, jangan malu, kan kita belajar ya. Nah sekarang saya mau kasih analogi begini ya Bu Bapak. Ada gula, ada manis, ada semut pasti. Pertanyaan, yang membuat gula itu punya nilai, dia gulanya atau manisnya? Manis. Manisnya. Sip ya. Maka kalau kita bicara dalam konteks Islam dan Islami, Islam itu gulanya atau manisnya? Gula. Islaminya manisnya. Mulai gini nih. Ibu Bapak saya mau bagi, ya gini. Saya mau bagi dulu ya, maaf Islamnya ya. gula.
Indonesia itu Islami. Ini kalau efek rendang gini ya, naik ke atas susah memang ya, gitu Bu. Siang-siang banyak ditanya lagi. Ibu Bapak, dari penelitian saya membagi manusia itu 4 Bu, Pak. Ada 4 tipikal manusia. Level paling rendah 1, 2, 3, 4 paling tinggi. Maaf ya. Kenapa sih salah satunya Indonesia banyak orang Islam tapi Islaminya nggak ranking 10 besar? Karena kenapa? Tingkat nomor 1-nya itu paling mayoritas. Siapa tingkat nomor 1? Itulah tipikal manusia asbun, Bu. Yang penting bunyi aja, gitu kira-kira. Ya. Contoh-contoh, Ibu Bapak lebih banyak mikir dulu baru ngomong atau ngomong dulu baru mikir, yang mana? Ya udah kejelas lah, udah. Ya udah jelas. Ya, baru oh iya ya. Kan oh iya ya, betul nggak? Berarti action lebih dulu daripada sadarnya, betul nggak? Iya, makanya pasti banyak nyesel gitu. Nah, tipikal-tipikal itu disebut orang-orang yang dalam tanda petik disebut asal bunyi. Asbun. Ibu Bapak maaf ya. Kalau Ibu Bapak ketemu orang yang dikit-dikit subhanallah, alhamdulillah, Ibu Bapak jangan terlalu amazed deh. Kenapa? Itu rata-rata latah, udah gitu aja. Iya serius. Jadi kalau mau kelihatan latah agak sedikit religius, subhanallah, padahal latah-latah aja sih gitu. Ya kenapa saya berani bilang gini? Karena ini based on apa yang saya teliti gitu Bu, Pak. Banyak orang yang ngomong sesuatu nggak ngerti-ngerti amat apa yang diomongin, nggak paham-paham amat apa yang diomongin. Yang penting ngomong gitu karena kenapa? Semua juga ngomong gitu. Ngikut aja, benar. Sehingga maaf ya, kebanyakan orang tua itu nanya sama anaknya, "Ma udah sholat atau belum?" 95%. Tapi dikit banget yang nanya gini ke anaknya, "Nak, di sholat bagian iftitah mana yang kamu nggak paham? Di sholat bagian Al-Fatihah mana yang kamu nggak ngerti?" Ini nggak peduli nih orang tua. Yang penting kamu melakukan gerakan, itu udah dianggap sholat. Salah? Enggak. Tapi itu belum lengkap gitu kira-kira. Sehingga maaf ya, kita tuh darurat dalam konteks yang namanya literasi misalnya Bu, Pak. Ibu Bapak tahu Indonesia nilai literasinya tuh rendah banget tahu? Dan Ibu Bapak perlu ketahui bahwa tingkat IQ rata-rata kita tuh 78,4 Bu, Pak. Gorila itu IQ-nya 70, udah gitu aja. Tipis. Iya. Jadi kalau ada orang tipikal ngomong dulu marah dulu baru mikir, ya kita tahu kan emang beda tipis aja sih, gitu. Sip ya? Oke ya. Nah, naik ke level berikutnya, namanya masuk ke dalam level yang namanya dia punya knowledge, atau yang disebut pengetahuan. Makanya di Quran di surat 17 ayat 36 tuh ada kalimat gini, "Janganlah kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya." Kita tuh banyak pengetahuan yang nggak punya, yang penting ikut-ikutan gitu. Sehingga ketika ada figur otoritas ngomong, atau siapapun ngomong, didengerin tapi nggak tahu esensinya gitu. Makanya Ibu Bapak sorry ya, kenapa kita nggak masuk 10 besar? Karena rata-rata memang dilakukan hanya dalam bentuk dogma dan doktrin. Udah gitu aja. Pokoknya, katanya, udah. Nanti ditanya, kenapa sih harus gini? Udah pokoknya dari dulu juga gitu, udah aja gitu. Iya. Dan Ibu Bapak sorry ya, ini saya 14 tahun muter-muter se-Indonesia nih. Maaf nih, saya pernah nanya, bayangin 900 orang lebih tentang sholat mereka. Saya tanya, Ibu Bapak kalau sholat baca iftitah nggak? Semua jawabannya, baca, bagus. Gimana bacaannya? Oh bagus-bagus. Inna sholati wa nusuki, top aja. Tapi begitu saya nanya nomor 3, pertanyaannya adalah, emang makna iftitah apa? 90% dari 900 orang jawabannya sama. Jawabannya adalah, wallahu alam bishawab, udah aja. Nggak tahu isinya apa. Tuh anak kecil aja ketawa, bener ya? Ya deh ya, gitu ya. Pasti ibunya gitu ya. Ya gitu lah, kira-kira. Ya. Ibu Bapak maaf ya, ini juga fakta ya. Ibu Bapak yang punya anak atau cucu Gen Z, jangan harap mereka mau ikut pengajian udah gitu aja. Udah. Mereka udah nggak bisa menggunakan sistem dogma, doktrin, nggak bisa. Once gak masuk ke critical thinking mereka, udah nggak bisa lagi ditakut-takutin sama neraka, sama ini. Udahlah nggak bisa. Begitu anaknya, "Nak, kalau kamu nggak sholat neraka, pasti bertanya, emang neraka di mana mah?" Udah gitu pertanyaannya. Gitu kira-kira. Sip ya. Maka kalau kita tidak mengadaptasi perubahan zaman, kita nggak akan bisa mengalir dengan zaman gitu. Dan Ibu Bapak, kenapa sih Gen Z malas pengajian coba? Ada yang tahu alasannya?
Karena ngelihat ibunya produk pengajian juga gini kelakuannya sama aja gitu. Ibu saya juga pengajian sering tapi masih gini gitu kira-kira. Sehingga saya selalu mengulang-ulang, tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih ceramah tuh nggak ada, Bu, Pak. Tidak ada orang yang berubah karena sering dikasih wejangan, itu nggak ada. Karena perubahan datang karena diberikan contoh, titik. Contoh sederhana. Ibunya ngomong ke anaknya, kamu tuh jangan marah-marah dong. Ngomong jangan marah-marah sambil marah-marah, gitu, Pak. Kan aneh gitu. Sip ya, makanya kenapa nanti kita akan ngerti esensi dari Nabi Muhammad melakukan sesuatu itu selalu ada kata-kata uswatun hasanah. Ada suri tahu ladan. Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu bukan wejangan, bukan ceramah, tapi action yang mencontohkan gitu kira-kira. Sampai sini oke, Bu, Mbak? Ibu Bapak, kita ini belum mulai ya, pemanasan dulu ya. Belum mulai kan, kita mau bahas ke sini. Oke, tapi kita pondasi paradigmanya kita beresin dulu gitu. Yang ketiga, setelah tahu knowledge, yang ketiga adalah masuk ke level yang namanya paham. Ibu Bapak maaf ya, orang yang hafal Quran belum tentu paham. Betul nggak? Karena jangan-jangan waktu hatam cuma bunyi. Nanti di bulan Ramadan tuh, hataman Quran kayak balap F1 juga betul-betul nah gitu. Nah, ini aku udah gini ya, udah hatam sekali, hatam 2 kali, bagus. Tetapi kalau hatam nggak paham, maka perilakunya nggak akan cocok dengan Quran gitu. Contoh lah sederhana. Ini ibu-ibu sih yang paling sering sih biasanya. Ibu-ibu kalau masak suka pakai resep, betul nggak? Ibu-ibu kalau resepnya dibaca terus, pisang goreng 1, pisang terigu tepung gula, pisang terigu tepung gula, dibaca ulang-ulang, jadi pisang goreng nggak? Ini mana? Ini dibaca terus, tapi nggak masak, jadi pisang goreng nggak? Wah, ini ibu bapak kelebihan rendang nih kayaknya ya. Ya nggak jadi, kenapa bunyi terus? Betul nggak? Pisang terigu gula, tiap hari diucap-ucap tapi nggak dikerjain, nggak akan jadi masakan, betul nggak? Sip ya. Maka ibu bapak maaf ya, nggak ada loh perintah Quran disuruh menghatamkan Quran tuh nggak ada. Tapi statement Quran adalah kita disuruh paham, gitu. Setuju? Sip. Jadi kurang dari sini yang penting hatam atau paham? 2. Iya betul. Nah, mulai nih. Yang sering hataman jangan ditinggalin, jangan. Tapi plus juga jadi paham. Jadi maksudnya jangan hatam, tapi nggak paham, jangan. Hatam yes, tapi diselingi juga dengan pemaham. Kenapa? Karena kalau kita nggak paham, kita nggak bisa ngerjain gitu kira-kira. Masuk ke sini, keluar jadi perilaku. Setuju? Oke. Dan level tertinggi namanya adalah 1 asbun, yang kedua pengetahuan, knowledge, yang ketiga paham. Nah ini yang nomor 4 ini yang paling tinggi, Bu, Pak. Yang nomor 4 adalah melakukan dengan sadar. Dengan apa? Gitu. Karena bangun belum tentu sadar. Ibu bapak sekarang lagi bangun atau lagi sadar? Kira-kira kalau dari tadi jawabannya asbun mulu, sadar nggak? Enggak. Itu baru bangun. Karena kesadaran itu datang dari sebuah perspektif di mana aku benar-benar melakukan atas dasar keinginanku, atas dasar kesadaranku. Nanti kita bahas pelan-pelan. Sampai sini oke? Contoh, saya kasih contoh. Tadi Isra Mi'raj outputnya adalah sholat. Betul? Sholat wajib nggak? Wajib nggak? Kenapa sholat wajib? Nah ini kalau udah jawabannya kan emang perintah, udah pasti nomor 1 itu aja. Berarti ada sesuatu dari sholat nggak? Sekarang saya tanya, sholat itu jembatan atau titik sampai? Jembatan. Wah ini beda, ada mazhab 1, mazhab 2 beda-beda nih. Sholat itu alat atau tujuan? Alat. Alat untuk mencapai tujuan. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya nih. Apa sih tujuan sholat? Ini kalau jawabannya menuju surga, kejauhan lah udah. Nggak ada yang jauh-jauh. Sholat itu adalah sebuah mekanisme, betul nggak?
untuk mencapai sesuatu, betul nggak? Oke, pertanyaan. Berarti kewajiban sholat itu penting buat Allah atau buat kita? Iya. Berarti ibu bapak maaf ya, kalau dengar kata wajib ada dua perspektif nih. Satu, yang umum nih ya. Kebanyakan orang dengar kata wajib itu statementnya adalah harus. Oke? Tapi kalau udah masuk ke level 3 dan 4, wajib itu bukan harus lagi, tapi perlu. Apa bukan? Sekarang saya tanya, ibu bapak sholat harus atau perlu? Oh, yang benar. Perlu. Berarti kalau masih di level harus, mengharuskan gara-gara ada sesuatu yang jangan-jangan korban dari ketakutan-ketakutan dogma dan doktrin gitu. Contoh. Ya kalau audiensnya anak TKSD boleh lah ya. Contoh, ada anak kecil. Nah kamu sholat ya, kalau kamu sholat nanti mama kasih permen. Dia sholat nggak? Nyari apa? Nah gitu. Betul nggak? Berarti dia ngerjain gara-gara ada iming-imingnya, betul nggak? Berarti kira-kira dia sholatnya ikhlas nggak? Enggak, Kak. Hah? Oh enggak. Kenapa? Karena orang tuanya lagi ngajarin muscle memorinya, mentalnya, supaya terbiasa. Tapi outputnya bukan urusan dapat permen, tapi concernnya adalah agar kamu tahu bahwa sholat itu keperluan, bukan keharusan. Ibu bapak maaf ya, kalau orang sholat masih takut neraka, masih takut dosa, ikhlas nggak sholatnya? Enggak. Enggak lah, udah jelas. Jangan-jangan cuma ngegugurin kewajiban, yang penting udah, belum, udah aja. Gitu. Betul nggak? Padahal esensi dari sholat yang hasilnya dari Isra Miraj, ini kaitannya bukan hanya pada identitas, tapi pada diri gitu kira-kira. Sampai sini oke? Contoh. Di Quran tuh ada kalimat gini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ibu bapak ngerti apa yang saya omongin nggak? Kan takutnya langsung amin. Habis Ramadan. Sip ya. Ini kan kebanyakan main mengaminkan sesuatu yang kita nggak ngerti gitu loh Bu, Pak. Betul nggak? Sip. Nah, sekarang untuk supaya ada pendekatan jadi paham, kita pakai translate yang umum. Kalimatnya begini. Utslu. Utslu itu artinya baca. Utslu ma'u hiya ilaikal minal kitab. Kamu penting punya knowledge-nya dulu dan dirikanlah sholat. Kenapa Bu, Pak? Jadi kita disuruh sholat atau disuruh mendirikan sholat? Beda loh. Makanya nanti di Al-Maun itu ada kata-kata fawailul lil, celakalah orang yang sholat. Jadi yang sholat, yang cuman sholat, dia celaka karena kenapa? Dia tidak mendirikan sesuatu gitu. Oke sampai sini? Oke nggak ini sampai sini? Oke. Sip ya. Jadi nomor satu ada konsep. Makanya Nabi Muhammad langsung disuruh sholat nggak? Hah? Ibu bapak perintah sholat di usia Nabi Muhammad 53 tahun loh. Di usia 40 disuruh ikro dulu, 13 tahun baru ada sholat gitu. Betul nggak? Nah sekarang pertanyaannya, koma ya, bacalah kitab Al-Quran, kamu tahu knowledge-nya, dan dirikanlah sholat. Kita penting untuk ngerti mendirikan sholat itu apa maksudnya, koma. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Oke sampai sini? Berarti saya punya knowledge, saya sholat, outputnya kejinya turun, munkarnya turun. Betul nggak Bapak? Sekarang saya tanya, maaf nih. Orang yang sholat dengan menurunkan kekejian dan kemunkarannya mungkin nggak di level asbun Bapak? Ya. Hah? Kalau orang cuman bunyi, merubah perilaku nggak? Enggak loh orang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Udah aja. Tapi nggak merubah.
Jadi kadang-kadang saya tuh bingung ini orang lagi sholat atau lagi senam gitu loh Bapak. Iya, karena jangan-jangan cuman olahraga. Ibu Bapak kalau ketemu di mall gitu, saya lagi gini, saya lagi apa? Ya belum tentu, kalau lagi olahraga boleh nggak? Boleh dong. Betul nggak? Sehingga concernnya